Astagfirullahaladzim, Akbar. Bangun. Halo pemirsa, selamat pagi. Hanya karena rewel, seorang ayah tega menganiaya anaknya yang masih berusia 1 tahun hingga mengalami patah tulang dan kerusakan syaraf di leher. Saya, Rigita Verlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur okupan 365 Pemirsa, kebakaran di asrama putri Pondok Pesantren di Lamongan, Jawa Timur ternyata disengaja. Yang mengejutkan, pelaku pembakaran masih di bawah umur, merupakan santri lulusan pondok pesantren tersebut. Motif pelaku karena sakit hati pada seorang pengajar. Penyebab kebakaran di Pondok Pesantren Kecamatan Laren, Lamongan, Jawa Timur akhirnya terungkap. Mengejutkan, pelakunya adalah lulusan pondok pesantren tersebut. Pelaku masih di bawah umur, mengaku sakit hati kepada salah seorang pengajar hingga nekat sengaja membakar rak sepatu di pondok pesantren. Terus yang bersangkutan memang yang bersangkutan itu pernah santri di situ. Di jenis lain kami tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang benar saat ini sudah kami amankan salah satu terduga pelaku yang merasa sakit hati sedikit saja. Tidak ada motif lain selain hal tersebut. Kebakaran ini menghebohkan warga karena dalam 1 tahun sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama. Api muncul dari lantai dasar pondok pesantren, pertama kali membakar rak sepatu di asrama putra-putri. Polisi masih meminta keterangan para saksi. Sementara pelaku yang di bawah umur juga akan diperiksa kejiwaannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan mobil pick-up yang ditumpangi 29 orang terjun ke jurang sedalam 5 meter. Sedianya para penumpang yang sebagian anak-anak hendak berlibur ke pantai. Mobil hilang kendali saat menghindari jalan berlubang. Warga berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang mobil pick-up yang terjatuh ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Poros Mawasangka Tengah, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Sedianya 29 orang warga desa Lakapera penumpang mobil pick-up yang sebagian anak-anak ini hendak berlibur ke Pantai Mutiara. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang dan pengemudinya berupaya menghindari jalan berlubang. Selain itu diduga mobil kelebihan muatan. Pada saat kendaraan ini memuat penumpang 29 orang, mungkin karena bebannya terlalu berat, kemudian jalan menurun, kemudian ada lubang. Untuk menghindari lubang itu mungkin sedikit spontan atau kaget. Setelah dia menghindari lubang itu, ternyata ada jurang. Akibat kecelakaan, 5 orang luka-luka dibawa ke Puskesmas Watoba. Korban diantaranya seorang pelajar dan lansia yang mengalami patah tulang. Pengemudi mobil pickup telah diperiksa oleh polisi. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 3 mobil terlibat tabrakan beruntun hingga menyebabkan 9 orang penumpang luka-luka dan mengalami patah. 3 korban diantaranya merupakan balita. Tabrakan beruntun melibatkan 3 mobil minibus ini terjadi di Jalan Poros Makassar, Palopo, Wajo, Sulawesi Selatan. 9 orang penumpang dari 2 mobil mengalami luka-luka dan patah, 3 diantaranya balita.
Diduga penyebab kecelakaan karena pengemudi mobil lengah saat melaju kencang dan menyegol mobil lainnya. Kendaraan Xenia ini bertemu dengan bersenggolan dengan mobil Innova dari arah berlawanan, di mana terdapat kecepatan masing-masing kendaraan dan tidak dapat menguasai kendaraannya hingga bersenggolan dan bersentuhan lagi dengan kendaraan yang lain. Seluruh korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Wajo dan Makassar. Penyebab pasti kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amran Sekang melaporkan. Pemirsa, terjatuh usai merampas handphone seorang bocah. 2 pejamret dikepung dan diamuk massa. Korban dijamret saat sedang bermain handphone di pinggir jalan dekat rumahnya. Nah gini. Dari video amatir ini, warga mengepung 2 jambret yang terjatuh usai diteriaki bocah berusia 9 tahun yang dirampas handphonenya di Turikale Maros. Warga yang kesal kemudian mengeroyok para pelaku. Pelaku terjatuh dari motor diduga karena panik akibat teriakan korban. 2 jambret kemudian diamankan polisi, Anggara dan Jirin yang ternyata berasal dari Kota Makassar. Keduanya sengaja mencari sasaran korban yang mudah diperdaya, termasuk anak-anak. Kedua pelaku ini berdomisili di Makassar. Makassar. Pelakuannya sendiri dia melintas atau memang dia mau beraksi di sini? Sepertinya dia beraksi. Ya, karena memang tujuannya jadi target mungkin seperti itu untuk Maros di sini karena mereka adalah domisili di Makassar. Kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor dan handphone hasil merampas. Dari kasus penjamretan ini, orang tua sebaiknya tidak mudah memberikan handphone pada anak-anak, apalagi digunakan di luar rumah karena rawan sasaran tindak kejahatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 4 hari hilang, seorang pemuda ditemukan tewas di Bendungan Manganti, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Petugas mengevakuasi jasad Deni Ramdhani dari Bendungan Manganti, Kota Banjar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemuda 23 tahun ini ditemukan tewas setelah 4 hari menghilang dari rumahnya. Terakhir kali, korban pergi bersama teman-temannya dan pamit untuk buang air kecil saat melintas di jembatan Ciharong. Namun korban tak kunjung kembali hingga ditemukan tewas. Dari keterangan seorang saksi, ia melihat korban meloncat dari atas jembatan. Dari informasi yang kita penyelidikan di lapangan, ada informasi melihat yang bersangkutan itu loncat di jembatan Cirahong di daerah wilayah hukum Mananjaya ya. Nah, kemudian keesokan harinya kita memperoleh informasi juga bahwa yang bersangkutan telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di muara sungai. Jasad korban dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, geger, sesosok mayat pria ditemukan terbungkus plastik dan bed cover di pinggir jalan di Kerawang, Jawa Barat. Kondisi jasad korban terikat dengan tubuh meringkuk. Warga Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cimalaya Kulon, Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tanpa identitas di pinggir jalan. Jasad ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus plastik serta bed cover. Jasad ditemukan 2 orang yang curiga dengan bungkusan yang mengeluarkan bau tak sedap saat olahraga pagi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad. Dari pemeriksaan diduga jasad korban pembunuhan. Ini telah ditemukan mayat Mr. X ya, karena masih identitas diketahui di daerah Cilamaya, tepatnya di Desa Bayur Kidul, oleh seorang saksi yang saat itu sedang lari pagi melintasi area TKP di pinggir jalan, ada parit sebelah sawah. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi.
Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang pria yang ditemukan terbungkus plastik dan bed cover di pinggir jalan di Karawang, Jawa Barat. Namun sayang, identitas korban tidak ditemukan. Usai melakukan olah TKP, polisi mendapati ciri-ciri korban yang diperkirakan berusia 45 tahun. Di antaranya korban berambut pendek dengan tinggi sekitar 160 cm. Saat ditemukan mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek berwarna hitam. Jasad korban ditemukan 2 orang warga yang mencium bau tak sedap saat olahraga pagi di sekitar lokasi. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas di aliran Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban terjatuh di kali saat akan mengambil bola yang tercebur ketika bermain dengan teman-temannya. Setelah 3 hari pencarian, jasad bocah berusia 5 tahun yang tenggelam di Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya ditemukan oleh petugas. Korban terseret arus setelah terjatuh dari kali saat akan mengambil bola yang tercebur ketika bermain bersama teman-temannya. Jasad korban ditemukan 1 km dari lokasi jatuh. Proses pencarian sempat terkendala hujan serta debit air yang meningkat. Dan tadi malam juga di Bogor hujan, debit air sempat naik hari ini. Makanya pencarian tadi kita perpanjang sampai Kalibata. Alhamdulillah sebelum Kalibata teman-teman sudah menemukan survivor yang kita cari. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kober Perumpung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang janda dibunuh dengan bekas cekikan di leher di kamar kosnya. Ibu korban menangis histeris. Siapa pelaku dan apa motif pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Serkap.